Nah, jadi ini adalah uniknya bank syariah. Kalau bank konvensional selama ini Bapak Ibu kenalnya hanya menawarkan produk perbankan, layanan keuangan. Bank syariah tidak hanya itu Bapak Ibu. Khususnya Pak Budi, bank syariah punya fungsi sebagai lembaga sosial. Kita juga menghimpun baik itu zakat, infak dan sedekah. Di kami ada program setiap bulan namanya Gerakan Senang Membantu Bapak Ibu. Apa itu Gerakan Senang Membantu? Jadi setiap bulan kami memilih entah itu perorangan atau lembaga yang layak untuk mendapatkan bantuan. Kami mengajak nasabah, pegawai dan setiap orang di sekitar kita untuk melakukan Gerakan Senang Membantu. Karyawan juga ya Pak Adit? Karyawan juga ya? Ya, karyawan juga. Jadi di kami ada namanya Gerakan Senang Membantu itu. Karena kalau satu orang buat membantu semua kan nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita ingin mengajak semua orang untuk membantu satu orang. Jadi kita bergotong royong setiap bulan itu Bapak Ibu. Kita bantu entah itu panti, entah itu orang miskin dan sebagainya di sekitar kita bantu Pak Budi. Tiap bulan kita ada agendanya dan itu berganti, penerimanya berganti. Nah, jadi kita juga mengajak nasabah kami untuk melakukan Gerakan Senang Membantu. Mungkin demikian tambahannya Bu Rana. Terima kasih Pak Adit. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak? Baik, ini pertanyaannya ya Pak, membuat hangat ya Pak ya. Jadi, tadi untuk pertanyaan yang pertama Pak kaitannya dengan benefit seperti itu ya Pak ketika sudah menempatkan banyak dana di bank jatah. Mungkin yang konvensional ya Pak cabang Kudus ini Pak, yang di Pentol nih kan ya Pak di Jalan Sudirman. Jadi memang kalau untuk pengelolaan CSR sendiri itu kan karena kita suatu instansi Pak, tetap ada hal-hal yang bersifat administratif karena juga diajukannya kan melalui gubernur. Nah jadi Pak kaitannya dengan LKSS yang sudah KSA yang sudah membuka rekening di cabang Kudus tadi, mungkin Pak apabila ada kegiatan itu bisa minta bantuan sponsorship Pak di Bank Jateng cabang Kudus. Oh sudah tidak ada kegiatan ya Pak ya? Jadi gini Pak, jadi gini di samping bilangnya tidak ada, itu harusnya lewat bupati. Oh gitu loh. Kalau bupati mesti diberi itu satu. Kemudian yang kedua, balas budinya cuma kalau dari LKSA itu sebagai nasabah di Bank Jateng hanya dimudahkan untuk bantuan yang dari APBD kabupaten, hanya itu saja itu loh. Tapi melalui banknya belum pernah belum sama sekali. Sebetulnya memang ada sponsorship menikah ya Pak yang bisa langsung dikeluarkan oleh Bank Jateng cabang Kudus Pak. Jadi bisa diajukan langsung Pak untuk sponsorshipnya. Mungkin misalkan ada yang ketika kemarin kan mau ya Pak ya, mungkin wonten acara ini kok sakit dimintakan sponsorship Pak. Nanti kan dari Bank Jateng cabang Kudus akan melihat performanya dari LKSA-nya menikah ya Pak, tabungannya insya Allah tetap akan ada ini Pak benefitnya seperti itu. Kemudian tadi yang kedua adalah ya Pak, lalu yang kedua untuk pemindahannya J, yang tabung kurban menikah J Pak. Kalau tabung kurban nanti monggo kalau di Kudus menikah kan ada juga yang di Bank Jateng Syariah Jalan Jenderal Sudirman dekat alun-alun ya Pak. Bapak bisa pinalah ke Bank Jateng Syariah yang di Jalan Jenderal Sudirman dekat alun-alun menikah untuk membuka rekening tabungan kurban Pak. Jadi monggo bisa langsung di store awal 75 juta untuk mendapatkan benefit nanti sebelum bulan ini diberikan penggantian uang kurban sebesar 2.500.000. Ketiga tadi untuk door prize ya Pak, jangan khawatir Pak. Tadi di awal sudah saya informasikan bahwa dengan kita ada tabungan di Bank Jateng Syariah itu akan mempermudah transfer seperti itu ya Pak. Nanti akan ada
masuk ke nomor HP-nya Bapak yang terkoneksi dengan Gojek ataupun Grab, Dana, seperti itu Pak. Insya Allah nanti akan kami minta nomornya ya Pak ya, mungkin Mbak Fitri nanti. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kaitannya dengan bidang dana sebelum dilanjutkan oleh Pak Adit. Monggo, satu pertanyaan lagi barangkali. Walaupun di bank jateng konvensional ya Pak. Berarti nanti insya Allah bisa migrasi semua ke bank jateng syariah ya Pak ya. Oh harus bank jateng. Jadi tadi seperti yang ditanyakan Bapak, ketika yang konvensional harus dimigrasi seperti itu ya Pak. Karena memang bank jateng konvensional dan bank jateng syariah ini pengelolaannya sudah terpisah Pak. Kan nggak mungkin dananya syariah jadi satu dengan yang juga istilahnya seperti itu ya Pak di konvensional. Jadi memang secara sistem pun kita tidak bisa langsung melakukan migrasi Bapak. Setelah ini saya akan informasikan ke rekan-rekan kami yang di Purbalingga dengan Pak Lutfi nanti Pak, insya Allah nanti akan ada rekan kami yang akan menghubungi Bapak terkait dengan migrasi dari bank jateng konvensional ke syariah. Seperti itu Pak. Jadi ada 3 pertanyaan yang untuk bidang dana, insya Allah nanti akan ada souvenir yang akan kami berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Pak Adit. Oh, gimana Bapak? Pak Adit. Monggo Mas Adit, kami berikan waktu sejenak sebelum nanti kita melangkah ke materi dari Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata BUMN Jawa Tengah. Ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Rani. Nanti berarti yang sudah punya rekening bank jateng di konvensional bisa buka di syariah. Sudah disiapkan ya, Bu Rani? Sudah disiapkan. Ada 146 rekening gratis, Bapak Ibu tidak perlu setoran awal. Sudah ada saldonya. Sudah ada atau yang ada? Sudah ada saldonya. Ini sudah diusulkan oleh Mbak Rani. Kurang apa coba Mbak Rani? Sudah, tenang Mbak. Nanti jadi Bapak pulang sudah punya rekening masing-masing ya Mbak. Nah, itu baiknya Mbak Rani Pak. Mengusulkan rekening. Nah, tadi tentang dana oleh Mbak Rani. Sekarang sekilas tentang pembiayaan yang ada di Bank Jateng Syariah Bapak Ibu. Kalau tadi sudah disampaikan, rata-rata bapak-bapak menyampaikan ada nggak sih dana CSR-nya? Selalu yang ditanyakan dana CSR-nya. Yang di Arab-Arab katanya dana CSR. Nah, sebenarnya panti atau LKSA itu punya potensi yang sangat besar Bapak Ibu. Potensinya sangat besar. Kita bisa melakukan berbagai usaha untuk kemandirian. Jadi tidak hanya berharap terhadap CSR lembaga ataupun donatur yang lainnya. Tapi memang itu kendala bersama. Karena semangat berusaha masyarakat Indonesia itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, gimana sih cara menumbuhkan kemandirian di LKSA Muhammadiyah? Nah, caranya Bapak Ibu gali dulu potensi yang ada di wilayah Bapak Ibu. Misalkan LKSA Purbalingga tadi masih punya lahan luas. Di situ kebutuhannya apa sih masyarakat sekitar? Oh, ternyata di sini butuh domba. Atau mungkin di Tegal atau Brebes. Oh, di sini penjual sate kambing banyak. Rumah akikoh banyak. Butuh suplai domba. Nah, itu yang perlu digali dari masing-masing LKSA. Mungkin di LKSA yang daerah Pantura berbeda dengan yang daerah selatan. Gali potensinya Bapak Ibu. Terus ketika sudah ketemu apa ini usahanya kira-kira yang layak, biasanya Bapak Ibu
terkendala. Biasanya apa, Bapak-bapak? Modal. Kendalanya modal pasti yang ditanya. Wah, saya tuh ide punya, pengen usaha ini, pengen usaha ternak lele, pengen usaha buka kelontong, pengen usaha laundry. Kalau pengen toh susah kalau nggak ada modal. Nah, Bank Jateng Syariah datang Bapak Ibu membawa kabar gembira. Kita ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR Syariah. KUR Syariah itu program pembiayaan dari pemerintah. Marginnya sangat murah sekali, setara 0,2% tiap bulannya. Plafonnya bisa sampai 500 juta Bapak Ibu. 0,2 setara 0,2 murah sekali, paling murah se-Indonesia. Ada yang nggak pakai jaminan sampai 10 juta. Kalau yang sampai 400 juta harus pakai agunan tambahan. Kenapa sangat murah? Dan ada cerita unik Bapak Ibu. KUR Syariah ini terbesar penyalurannya ada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah mayoritasnya penduduknya non-muslim. Di sana malah banyak penyaluran KUR Syariah. Gimana sih mereka caranya? Mereka melibatkan remaja-remaja gereja. Remaja gerejanya membantu membuatkan izin usaha, melakukan pendampingan usaha, sehingga KUR itu banyak terserap di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, coba kalau kita Muhammadiyah bergerak bersama, melibatkan pemuda Muhammadiyah, melakukan pendampingan, terus teman-teman LKSA punya usahanya didampingi oleh majelis ekonomi. Kalau kita saling bersinergi, kekuatannya sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, kita hadir pakai pembiayaan KUR Syariah. Nah, tadi ada yang nyentuh Pak Sinten tadi Pak, Pak Widodo sakit Magelang ya. Pak Widodo dari Magelang tanpa agunan. Nah, di kita ada program KUR Syariah tanpa agunan. Bapak Ibu yang bingung usaha apa, kita berikan solusinya. Pembiayaan KUR Syariah super mikro Bapak Ibu, senilai 10 juta tanpa agunan, tapi dalam bentuk domba ternak. Bapak Ibu nanti usaha domba, 10 juta itu dalam bentuk domba. Pembayarannya tidak bulanan. Wong belum dijual dombanya kok suruh ngangsur ya Pak. Nanti bayarnya setelah dombanya dijual. Resiko. Nah, resikonya adalah ditanggung para penumpang katanya. Risikonya ditanggung oleh penumpang atau Bapak Ibu. Tapi tenang, karena Muhammadiyah ini besar, dibuat seperti halnya kandang komunal, sehingga pengawasannya lebih gampang. Misalkan di LKSA Magelang, lahannya besar. Di situ ada beberapa pengurus yang mau ambil itu. Ayo kita buat kandang bareng-bareng. Pemantauannya lebih bagus, lebih tertata, dan setiap berkala nanti bisa dilakukan pendampingan oleh bank. Kita kasih pelatihannya. Misalkan ada satu kelompok 15 orang, nanti kita ajari caranya berternak seperti itu Bu. Jadi untuk meminimalisir risiko, yang namanya usaha pasti ada risiko, tetapi kita berupaya untuk meminimalisirnya. Itu yang
tentang pembiayaan untuk usaha produktif. Bapak Ibu untuk dari sini berpikir apa ya, usaha apa ya? Kalau sudah ketemu bisa hubungi Bank Jateng Syariah terdekat atau WA saya, nanti ada di slide WA saya. Selanjutnya kami akan memberikan satu penawaran lagi selain untuk usaha produktif. Ini untuk Bapak Ibu semua. Siapa yang pengen porsi haji gratis Bapak Ibu? Haji gratis. Wah, pengen porsi haji gratis. Pengen bayar dulu ya. Pak Iskandar. Tegal. Nah, Pak Iskandar dari Tegal. Nah, ini ada namanya Rumah Pak Haji, Pak, di Bank Jateng Syariah, Pak. Rumah Pak Haji. Bapak Ibu yang punya rencana dalam waktu dekat ini untuk beli rumah atau renovasi, bisa dapat porsi haji gratis. Rumahnya jadi bagus, dapat haji gratis. Karena naik haji sekarang sudah 30 tahun masa tunggunya. Lebih ya Pak ya, lebih malah. Di beberapa kota ada yang sampai 34 tahun. Nah, ini Bapak Ibu kalau ngumpul gini uang buat daftar haji, kok kumpulnya mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan baru bisa kumpul uangnya. Wah, tak pakai dulu lah buat bangun rumah, tak pakai dulu buat bayar anak sekolah. Ini Bapak Ibu bisa dapat TIS, porsi haji gratis dari Bank Jateng Syariah. Nah, tadi Bapak Ibu yang punya rencana beli rumah, tanah, renovasi, bisa hubungi Bank Jateng Syariah. Misalkan Bapak Ibu punya rencana bangun rumah 250 juta, jangka waktunya 15 tahun, aksurannya 2,9 juta, Bapak Ibu bisa dapat porsi haji gratis langsung di depan. Nih, langsung di depan, uang mukanya ringan, jangka waktunya bisa sampai 20 tahun, dan angsurannya tetap sampai lunas. Kalau nggak mungkin tuh, nah, kalau Bapak Ibu ambil KPR di bank konvensional, tahun 1 angsurannya murah, tahun 2 naik lagi, tahun 3 naik, sampai lunas itu nggak bisa diprediksi angsurannya berapa. Nah, itu namanya nggak bisa diprediksi. Kalau Bank Jateng Syariah fair, angsurannya 2,9, ya udah sampai lunas 2,9. Nanti ke depan Bapak Ibu kan pendapatannya nggak mungkin turun terus, pasti akan naik. Nah, ini Bapak Ibu bisa memperkirakan, kalau sekarang aja bisa bayar sekian, berarti sampai lunas insya Allah bisa bayar gitu. Porsi hajinya gratis di depan, nggak mungkin nunggu-nunggu nanti. Jadi Bapak Ibu rumahnya bagus, dapat hajinya gratis dari Bank Jateng Syariah. Nanti putra-putrinya yang pengen beli rumah bisa menghubungi Bank Jateng Syariah. Jarang mungkin di bank lain memberikan hadiah langsung di depan, biasanya di belakang, seperti yang dimentingkan Pak Budi tadi, sudah nabung ini nanti harus dapat sekian. Kita ngasihnya di depan, bukan di belakang gitu. Selanjutnya kita ada lagi program namanya rumah subsidi, nanti akan diperjelas oleh Bu Maharani dari MEK ya Ibu. Nah, kami juga ditunjuk pemerintah sebagai penyalur rumah subsidi Bapak Ibu. Mungkin yang di PP Muhammadiyah sudah kerjasama dengan rekan kami di Bank BTN Syariah. Di Jawa Tengah, monggo Bapak Ibu mau menggunakan BTN atau Bank Jateng Syariah, insya Allah kami siap melayani Bapak Ibu. Mungkin terkait pembiayaan demikian, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum waktu kami kembalikan ke moderator?
dua pertanyaan dari peserta, monggo.